kesempatan kita dapat melaksanakan kegiatan Islamic Cultural Festival IFS dengan mahasiswa jurusan Administrasi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan tema mewujudkan generasi yang kompeten, profesional, dan siap bersaing dalam pengembangan keasuransian di Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2021 bertempat di Aula Pusdesa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Beri tepuk tangan yang meriah. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita boleh mendapatkan syafaat beliau dan di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Bapak Dr. Muhammad Hafiz M.A. Yang terhormat Ketua Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Divisi Data Rahmat FE. Yang terhormat Sekretaris Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Ibu Syariza M.A. Yang terhormat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Abanda Ahmad Prastiansyah serta jajarannya. Yang terhormat Ketua Panitia Saudara Muhammad Ridwan beserta seluruh panitia yang ikut mensukseskan acara ini. Dan tidak lupa pula yang sangat kita hormati dan banggakan dengan didatangkan materi pada hari ini dalam acara IFS Bapak Erwin Kunan selaku Direktur Eksekutif Asuransi Indonesia. Dan yang terhormat untuk tamu undangan yang sangat kami banggakan dan seluruh hadirin yang hadir pada hari ini juga dalam acara IFS Himpunan Mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hadirin yang kami hormati, perkenankan saya menggelar sambutan untuk membantu jalannya acara IFS ini. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini dengan antara lain sebagai berikut. Pembukaan oleh saya sendiri selaku Master of Ceremony. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Saidah Hayati. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan March Pisu yang dipandu oleh Saudari Kita Punyasari sendiri. Selanjutnya kata sambutan oleh Ketua Panitia Saudara Muhammad Ridwan atau yang mewakili. Kata sambutan oleh Ketua Umum HMJ Asuransi Syariah Abanda Ahmad Prastiansyah. Kata sambutan oleh Ketua Jurusan Asuransi Syariah Ibu Ida Fadilah Rahma SDI HDI atau yang mewakili. Pemotongan tumpeng webinar asuransi yang diisi oleh Novanto kita Bapak Erwin Kunan selaku Direktur Eksekutif Asuransi Indonesia. Pembacaan oleh Saudara Fikri Effendi dan agenda selanjutnya diakhiri dengan sesi foto bersama. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dipandu oleh Saudari Saidah Hayati. Kepada Saudari Saidah Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal
قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Pusaka abadi nandaya dan إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada
membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita ini berjalan lancar dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya dilaksanakan di Indonesia. Acara selanjutnya akan dipandu oleh saudari kita Purniasari sendiri. Kepada saudari kita Purniasari sendiri kami silakan. Menyanyikan Mas Chris. Yang satu dilakukan setelah Al-Jamil
Terima kasih kepada saudara. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan kata sambutan pertama oleh Ketua Panitia kepada Saudara Muhammad Ridwan atau yang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman, mengucapkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada siang hari ini kita memberikan rahmat dan hidayahnya sudah dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Tidak lupa pula selawat beserta salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita semua diberikan syafaatnya di yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Sistem, Bapak Dr. Muhammad Yaris PhD, yang terhormat Ketua Jurusan Syariah Fakultas Ekonomi dan Sistem di Sumatera Utara, Ibu dari Indah Rahma STI atau yang mewakili, yang terhormat Sekretaris Jurusan Syariah Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Sistem Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Ibu Rahma Syahriza MA, yang terhormat Ketua Umum HMC Asuransi Syariah Abahnya Angga Prastiansa beserta jajarannya, dan tidak lupa pula yang kami hormati Bapak Erwin Lukman selaku Direktur Eksekutif Asuransi Indonesia selaku pemateri kita hari ini, dan yang saya hormati serta saya sayangi para hadirin acara IPFES Himpunan Mahasiswa Asuransi Syariah. Pada kesempatan ini, saya Cika Farina mewakili Ketua Panitia mengucapkan selamat Hari Asuransi yang jatuh pada hari ini, tanggal 18 Oktober tahun 2021. Dan tidak lupa pula saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah dan telah menyiapkan acara kali ini. Selanjutnya kepada seluruh tamu undangan yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat mempererat dan mempertebal segala teknik kita. Selanjutnya saya ucapkan ribuan permintaan maaf apabila dalam mempersiapkan acara hari ini atau terselip kata-kata kami yang tidak berkenan di hati teman-teman maupun Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan mohon maaf. Sebelum saya menutup kata sambutan ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah pantun, buah mangga dekat pagar, jangan lupa disiram. Acara ini bukan sembarang acara, melainkan untuk menjalin silaturahmi. Sebagai tokoh hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Ridwan sambutan kedua oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah kepada beberapa konstituen syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi disebut wa isi dilawi wa berkatan misalnya
Pertama yang pertama adalah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi nikmat yaitu nikmat iman Islam, dan yang paling utama itu nikmat sehat sehingga kita dapat meluangkan waktu untuk menghadiri acara. Dan jangan lupa pula salawat dan salam telah kita hadirkan di wajah Nabi besar Muhammad SAW yang mana sudah membawa kita dari dunia yang jangan berjalan seperti kita rasakan. Yang terhormat Ketua Prodi Jurusan Asuransi Syariah Ibunda Badila Rahmah, dan yang terhormat Daris Jurusan Asuransi Syariah Ibunda Rahmi Syariah, dan yang terhormat pemateri kita pada hari ini Bapak Erwin Makman, dan yang terhormat pengurus himpunan mahasiswa jurusan Asuransi Syariah, dan yang terhormat tamu undangan yang sudah berhadir dalam ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kepanitiaan dan pengurus himpunan mahasiswa jurusan Asuransi Syariah yang mana sampai saat ini masih mengawal berjalannya acara ini. Nah, mungkin tanpa adanya kerjasama dari kawan-kawan, acara ini tidak akan kembali dengan lancar. Nah, tepatnya di hari ini tanggal 18 bulan 10 hari ini adalah hari asuransi nasional yang mana semoga kedepannya asuransi bisa bermanfaat di kalangan masyarakat, dan semoga kedepannya kita ini jurusan asuransi kedepannya bisa menjadi jurusan yang terbaik. Nah, harapan saya buat kedepannya di jurusan asuransi, semoga jurusan asuransi bisa menjadi jurusan yang lebih baik lagi, dan semoga kedepannya jurusan asuransi bisa menjadi jurusan yang banyak diminati di dalam mahasiswa. Nah, maka dari itu, marilah kita sama-sama untuk memajukan jurusan asuransi ini agar kedepannya jurusan asuransi ini bisa menjadi jurusan yang terbaik. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah yang Maha. Sesuai dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bangga Al-Masjid atas sambutannya. Baiklah, sebagai pembuka rangkaian acara kita hari ini adalah kita mengangkat sambutan Ketua Jurusan Asuransi Syariah kepada Ibu Ida Fadila MSI MI atau yang mewakili terpilih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hari ini bisa melaksanakan kegiatan memperingati Hari Asuransi Nasional ya, tepat pada tanggal 18 Oktober 2021. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang telah diwariskan kepada kita sebagai umat Islam dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan sebaik. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Sumatera Utara Medan, Bapak Dr. Muhammad Yafiz MAG. Kemudian yang kami hormati pemateri kita hari ini Bapak Erwin Makman, Direktur Eksekutif Dewan Eksekutif Asuransi Indonesia, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Alhamdulillah kita sangat bersyukur sekali dengan
kesempatan dan waktu yang luang dari beliau untuk berbagi dan memberikan wawasan kepada kita mahasiswa asuransi syariah. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Dede dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah yang sudah berupaya dan bekerja keras hingga sampai tahun ini hingga bisa melaksanakan kegiatan webinar sebagai penyambutan atau memeriahkan Hari Asuransi Nasional. Sebenarnya kalau kita lihat dari kegiatan yang sebelumnya, HMJ juga pernah melakukan Islamic Insurance Festival atau IFS. Namun karena kondisi pandemi 2020 kemarin tidak bisa terlaksana ya. Dan ini pun sekarang sana dalam kondisi online. Kalau sebelumnya bisa ada kegiatan yang lebih banyak di kampus, namun karena kondisi sekarang pandemi, kita baru bisa melaksanakannya dalam bentuk online dengan Zoom meeting ya. Dan kami harapkan dari pengelola prodi mengharapkan nanti kepada adik mahasiswa yang ikut, karena nanti akan ada kegiatan webinar ya, akan disampaikan oleh Bapak Erwin, mohon diikuti dengan murid-muridnya dan kalau bisa persiapkan catatannya, persiapkan alat tulisnya, jangan sampai apa yang disampaikan oleh materi dari Bapak Erwin terabaikan. Jangan sampai tidak ada sesuatu pun yang bisa kita ambil dari webinar yang akan diikuti nanti. Temanya sangat bagus sekali. Generasi yang kompeten, profesional, dan siap bersaing dalam pengembangan perasuransian di Indonesia. Ini juga sebaiknya tema jangan hanya sekedar tema dari panitia ataupun bagian dari mahasiswa yang sudah mendengar nanti, karena ya, apa yang tersirat, apa yang tersembunyi, apa yang tergambar dari tema ini merupakan semangat yang sangat ya, dan yang harus kita buktikan, yang harus kita wujudkan dalam dunia akademis asuransi syariah. Bagi kita khususnya di asuransi syariah. Karena ini pertama perlu diingat bahwa prodi asuransi syariah di Indonesia itu cuma ada 3. Di UIN Sumatera Utara kita ya salah satunya, kemudian juga ada di UIN Banten, juga ada di UIN Antasari. Ini suatu yang sangat apa ya, prodi yang langka itu biasanya dicari. Kalau selama ini kita punya mindset yang agak kurang bagus ya asuransi syariah, tapi ternyata sebenarnya ada emas di dalamnya. Jadi jangan khawatir ya. Dan kemudian juga perlu diingat bahwa tema ini tidak hanya sekedar tema, menunjukkan generasi yang kompeten, profesional. Jadi nanti ketika sudah mengikuti webinar, sudah dapat gambaran dari Bapak Erwin, sudah dapat wawasan dari Bapak Erwin, harapkan nanti menjadi mahasiswa syariah bisa mewujudkannya menjadi generasi yang kompeten, profesional. Jadi mindsetnya tidak hanya sekedar mindset yang selama ini ya mungkin masih kurang bagus, coba diperbaharui, semangat lagi supaya menjadi seorang yang kompeten dan profesional. Dan yang penting juga adalah kita siap bersaing. Siap bersaing karena pertama kita punya kelebihan. Kita adalah prodi yang langka. Itu punya peluang, peluang kita untuk berkompetisi, bersaing di asuransi syariah di Indonesia ini sangat besar. Dan itu juga tidak hanya di Indonesia ya. Kami yakin bahwa itu juga nanti akan bisa menambah ke dunia internasional. Jadi tema ini akan sangat bagus sekali ketika itu nanti kita masing-masing bisa mewujudkannya.
Baiklah, untuk tidak berpanjang malam, karena ini juga adalah hari pertama kegiatan Islamic Insurance Festival atau IIFest tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah periode 2021, dan kita melakukan kerjasama juga ya dengan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Kita berharap semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga apa yang dilakukan dalam kegiatan ini, apa yang kita ikuti, terutama dalam kegiatan kita nanti memberikan manfaat, memberikan tambahan wawasan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk nah ini juga membuka ya. Sejatinya sebenarnya ini kan ketua jurusan ya yang seharusnya membuka acara, tapi karena ada kondisi Ibu juga kebetulan ada kegiatan di luar, juga menyebut salam dan mengikuti melalui online saja, tidak bisa langsung ada di sini. Maaf atas kejadiannya karena memang ada kegiatan lain yang juga penting. Baiklah, kita buka kegiatan Islamic Insurance Festival IIFest 2021 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang pada kesempatan ini masih memberikan kita kesehatan dan keselamatan, serta masih dapat melakukan silaturahim walaupun dalam bentuk hybrid, ada yang hadir secara fisik offline, ada yang secara online. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Di tanggal 11 Rabiul Awal ini tidak lupa, mudah-mudahan kita semua insya Allah tetap mengingat dan istiqomah mengikuti ajaran beliau, dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Tri Indah Fadilah Rahma, Ketua Jurusan Asuransi Syariah, kemudian Ibu Rahmi Syahriza, Sekretaris Jurusan Asuransi Syariah, ada Mas Angga selaku Ketua Himpunan, rekan-rekan mahasiswa dari saya menyebutnya lebih gampang, mungkin UIN Medan ya, lebih gampang gitu ya. Yang terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia untuk dapat sharing dan dapat menyampaikan barangkali beberapa paparan dan diskusi kita untuk pada kesempatan kali ini. Materi yang tadi disebutkan oleh Ibu Rahmi bahwa kaitannya dengan kompetensi, kaitannya dengan mahasiswa ini perlu untuk menguatkan kompetensinya, pendidikan, pengetahuan agar dapat bersaing. Sebagai informasi awal, persaingan yang disampaikan atau yang akan dihadapi oleh rekan-rekan mahasiswa ini bukan hanya dalam waktu dekat. Di tahun 2025 pasar ASEAN ini akan terbuka, dan untuk asuransi yang pertama kali dibuka adalah asuransi umum syariah. Artinya di 1 Januari tahun 2025 yang akan datang,
pemain-pemain regional dari Malaysia, Singapura, Thailand, dan sekitarnya itu bisa masuk ke Indonesia dan bisa melakukan cross-border selling. Artinya mereka tidak perlu lagi melakukan atau pembukaan cabang, tetapi mereka bisa saja melakukan pemasarannya secara langsung. Ya. Kalau selama ini masyarakat Indonesia itu hanya bisa melakukan pembelian jasa asuransi kepada perusahaan-perusahaan asuransi yang terdaftar atau berbadan hukum Indonesia. Di tahun 2025 yang akan datang, artinya hanya sekitar hampir 3 tahun lebih sedikit ya, 3 tahun lebih sedikit lagi dari sekarang, ini pasar asuransi, utamanya asuransi syariah ini terbuka. Jadi persiapan ini wajib dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa semua. Baik, salah satunya sebagai bagian dari hari asuransi yang tepat jatuh pada hari ini, 18 Oktober, kepada semua, apalagi ini adalah insan-insan perasuransi yang termasuk mahasiswi jurusan asuransi syariah. Hal yang langka, tadi disebutkan bahwa hanya ada 3 jurusan asuransi syariah. Kalau total jurusan asuransi itu ada sekitar ada 9, dan kampus-kampus yang menyelenggarakan prodi-prodi yang serupa dengan asuransi seperti aktuaria dan seterusnya itu ada sekitar 18. Jadi khusus untuk asuransi syariah memang hanya ada 3. Baik, saya akan coba share materi untuk kita diskusikan bersama, dan kita akan lihat bahwa kompetensi SDM industri asuransi syariah di Indonesia ini apa saja, katakanlah peluang kerja, kesempatan, atau latar belakang atau pendidikan apa yang perlu dimiliki oleh rekan-rekan mahasiswa sebelum bisa terjun ke industri asuransi syariah. Baik. Kita akan lihat yang pertama adalah sukum, kemudian anggota IC, dan seterusnya. Kita di awal ini, landasan hukum tentang perasuransian ini ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Kemudian untuk kaitannya dengan keberadaan sumber daya manusia itu ada diatur di dalam POJK nomor 73 di tahun 2016, yaitu tentang tata kelola perusahaan perasuransian. Di POJK ini bicara tentang struktur organisasi atau kompetensi atau sumber daya minimum yang harus ada di sebuah perusahaan asuransi syariah. Kalau kita lihat seperti ini isinya. Di Undang-Undang 40, jenis-jenis perusahaan perasuransian, ini ada seperti ini, ada banyak. Yang pertama perusahaan asuransi jiwa, kemudian ada unit syariah perusahaan asuransi jiwa, kemudian ada perusahaan asuransi jiwa syariah, dan ada perusahaan asuransi umum, lalu ada unit syariah perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi, ada perusahaan reasuransi syariah, unit syariah perusahaan reasuransi, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan ini banyak, artinya kesempatan kerja bagi rekan-rekan semua setelah lulus ini ada banyak perusahaan-perusahaan, jenis perusahaan yang bisa dijadikan tempat berkarir. Nah, kalau kita lihat lagi saat ini anggota ASI adalah Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Ada 26 perusahaan asuransi umum syariah, 6 perusahaan asuransi syariah yang beroperasi secara penuh atau disebut sebagai full fledged, dan ada 20 perusahaan yang masih bentuknya unit syariah. Kemudian ada 29 asuransi jiwa syariah, 7 perusahaan asuransi berbentuk full fledged, 22 berupa unit syariah. Untuk reasuransi ada 1 yang full fledged dan 3 perusahaan yang masih bentuknya unit syariah. Sehingga kalau di total perusahaan asuransi syariah di Indonesia ini ada 59. Ya, 59. Jadi artinya kesempatan kerja bagi rekan-rekan ini sebenarnya masih terbuka luas, ya. Apalagi nanti dengan aturan tentang pemisahan unit syariah di tahun 2024
batas waktunya adalah 17 Oktober tahun 2024. Setelahnya, unit-unit syariah ini harus berbentuk full-fledged atau PT tersendiri. Nah, kalau bentuknya sudah PT tersendiri, ya tentu ini akan semakin memberikan kesempatan kerja yang semakin luas. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Asal mula dari asuransi syariah itu sendiri, kalau kita mundur ke belakang, sudah tersebut di Piagam Madinah, kemudian ada hadis, kemudian ada tafsir Nabi Yusuf alaihissalam, dan juga ada uruf atau kebiasaan yang ada di Jazirah Arab yang disebut sebagai al-aqilah atau diat, kombinasi diat dan al-aqilah ini yang masih terus digunakan sampai sekarang ya, apabila ada dalam bentuk kompensasi secara finansial. Oke. Kalau kita lihat lagi di dalam perspektif Islam, kedudukan syariah ada seperti ini, ada akidah yang tidak terbantahkan, kemudian ada syariat, dan kemudian ada akhlak. Yang kalau kita bicarakan di sini adalah ilmu syariah. Ilmu syariah itu ada muamalah dan ada ibadah. Kalau muamalah itu adalah hubungan manusia dengan makhluk lain, atau disebut sebagai hubungan secara horizontal. Ibadah adalah hubungan secara vertikal manusia dengan sang pencipta. Nah, kalau muamalah hukumnya itu bebas atau boleh membuat sesuatu, kalau ibadah itu hukumnya haram untuk membuat atau menambahkan sesuatu. Misalkan kalau ibadah, misalkan sholat subuh atau sholat fajar, kalau memang tuntunannya yang contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah 2 rakaat, hari ini, walaupun hari ini tadi pembukaan Islamic Festival, tapi lalu bersemangat lalu sholat 4 rakaat, itu tetap hukumnya tidak boleh, ya, tidak boleh. Lain halnya dengan muamalah. Muamalah itu adalah hubungan horizontal antar manusia dengan makhluk lain. Bukan hanya sesama manusia, tetapi juga manusia dengan binatang misalkan, atau manusia dengan makhluk mati misalkan. Jadi segala sesuatunya itu masuk ke dalam bab muamalah. Ya, hubungan-hubungan antar manusia. Misalkan cara berteman, belajar, berkomunikasi, termasuk berdagang, itu adalah hukumnya masuk ke dalam hukum muamalah. Prinsip dasarnya adalah diperkenankan atau boleh sampai dengan ada hukum atau larangan yang mengharamkannya. Jadi misalkan mau belajar boleh, boleh. Tetapi kalau belajar maling, belajar mencuri, ya itu jadi nggak boleh. Ya, makan boleh, boleh. Tapi kalau makannya mengandung unsur yang haram, itu jadi tidak boleh. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kita langsung masuk ke bawah, fikih muamalah yang kita lihat di sini adalah ada yang hukumnya atau sifatnya itu mengandung nilai kebendaan atau secara komersil, dan ada hukum yang nilainya tidak bisa dinilai secara kebendaan atau secara komersil. Nah, ya, kita akan lihat seperti ini apa yang terjadi, apa yang dibuat. Ini ada beberapa kalau kita lihat mungkin barangkali nanti ada yang bertanya, ini asuransi syariah ada nggak di Al-Quran dan hadis? Tidak ada secara terang benderang. Lalu bagaimana ininya? Secara hukumnya, maka bisa hukum secara syariat itu bisa apabila ada ijtihad dari para ulama. Atau dengan cara apa? Caranya cara kios, atau cara ijma, atau uruf juga bisa dijadikan sebagai bagian dari pengambilan kesepakatan bersama dari para ulama. Nah, kalau kita lihat lagi objek daripada fikih muamalah seperti ini, dan kalau kita lihat langsung ke bawah, ada yang bentuk akad, ada yang akadnya itu tabaru, ya, dengan konsentrasi atau tujuan utamanya itu adalah for non-profit transaction, artinya tidak untuk mencari profit, ya, jadi bukan komersil. Yang sebelah kanan itu akadnya adalah tijaroh atau muawadah, itu tujuannya untuk mencari profit atau keuntungan. Kita lihat lagi lanjut apa-apa saja yang ada. Nah, yang terjadi di asuransi konvensional, kita sebut sebagai konvensional untuk menyamakan persepsi dulu,
terdapat sebuah ketidakpastian atau goror, karena di dalam asuransi konvensional akadnya adalah akad tijaroh, akadnya adalah akad pertukaran, akadnya akad jual beli. Nah, jadi ada perjudian, ada unsur perjudian di sana, ada unsur bunga, ada riba di sana, bisa jadi ada unsur zulum kalau tidak terang-benderang. Kemudian hal ini apabila ingin dilakukan transaksi atau katakanlah asuransi yang sesuai dengan kaidah syariah, maka harus digugurkan dulu. Tidak boleh ada ketidakpastian. Tidak boleh ada unsur perjudian, tidak boleh ada unsur bunga atau riba, tidak boleh ada unsur penganiayaan atau zulum, tidak boleh ada unsur suap atau riswah, dan tidak boleh ada unsur maksiat, dan tidak boleh ada objek haram yang dijamin di dalam asuransi syariah. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, dan mekanismenya juga seperti ini. Kalau di asuransi konvensional ini berorientasinya tijaroh atau profit oriented, maka yang terjadi adalah pengalihan risiko dari pemegang polis atau tertanggung kepada satu pihak lain, yaitu perusahaan asuransi atau penanggung. Jadi di sini terjadi pertukaran antara risiko dengan premi. Nah, begitu juga klaim, terjadi pertukaran antara premi dengan klaim. Nah, ini yang kena 3 hal pertama tadi, yaitu adanya ketidakpastian atau goror. Ada unsur untung-untungan atau perjudian atau maisir. Dan biasanya ini dalam transaksi ini ada masuk ke bank, investasi dan sebagainya, itu ada unsur bunganya. Nah, sementara yang terjadi di asuransi syariah, yang paling mendasar, yang paling pertama kali perlu ditekankan atau dipahami bersama, yang perlu kita kenali dulu, yang perlu kita pahami, dan mungkin nanti ke depannya perlu dimiliki oleh semua rekan-rekan mahasiswa di sini, bahwa di asuransi syariah ini terjadi resharing. Resharing itu siapa dengan siapa? Resharing itu adalah di antara sesama peserta, di antara sesama pemegang polis. Nah, ini yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional tadi. Kalau di asuransi konvensional tadi, pengalihan antara satu orang ini kepada perusahaan, tetapi kalau di asuransi syariah, sesama peserta, misalkan di sini ya, di kesempatan kali ini ada sekitar 150 peserta, apabila 150 orang ini bersepakat untuk saling tolong-menolong satu sama lain, apabila di antara 150 orang yang ada di Zoom ini, ya ini di Zoom yang saya lihat ya, mungkin di secara fisik offline lebih banyak lagi yang ada di kampus. Nah, anggap aja total ada 200 lah, kita sepakat ada 200 orang. Apabila 200 orang ini bersepakat untuk saling tolong-menolong, ya, lalu katakanlah mengumpulkan katakanlah Rp1.000 satu orang, maka dari situ terkumpul uang 200.000. 200.000 inilah yang akan digunakan untuk membantu, untuk menolong jikalau ada di antara kita, di antara 200 orang ini yang mengalami musibah, mengalami kerugian, atau mengalami malapetaka lainnya. Nah, uang ini bukan berarti uang ini bisa menggantikan atau bisa mencegah terjadinya malapetaka, tetapi setidaknya uang ini bisa membantu untuk secara finansial, ya, untuk membantu kompensasi secara finansial, ya. Misalkan ada orang, misalkan ada terjadi katakanlah ya di asuransi syariah udah terkumpul tadi 200.000 tadi, apakah dengan 200.000 itu tadi berarti tidak mencegah adanya banjir misalkan? Tidak, ya. Kalau ibaratnya paling gampang kalau kita ibaratkan nih, saya nggak tahu nih, kelihatannya di Medan juga lagi musim hujan juga, di Jakarta juga tadi hujannya cukup deras, bahkan mungkin hitungannya kategori badai lah hitungannya ya. Apakah dengan punya asuransi syariah, atau katakanlah misalnya gini, yang contoh ekstrim yang paling gampang, kalau katakanlah kita punya payung, ketika kita lihat di luar itu sedang mendung, apakah dengan kita membawa payung maka hujan itu tidak akan turun? Tidak juga. Ya, hujan mungkin akan tetap turun. Kalau kita tidak bawa payung, ya mungkin kita hujanan, basah badan kita, basah lah kalau kita bawa laptop, basah lah semua. Tapi kalau kita bawa payung, setidaknya itu akan menjaga tubuh kita tetap kering,
menjaga laptop kita tetap kering. Ya. Kalau hujannya luar biasa badai gimana? Ya itulah barangkali bisa jadi payungnya kurang besar. Barangkali seperti itu. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Ya, di dalam pengelolaannya perusahaan asuransi syariah ini sebenarnya hanya sebagai pengelola dari dana yang tadi kita kumpulkan tadi. Ya. Jadi uangnya itu sebenarnya bukan uang milik perusahaan asuransi syariah, tetapi adalah uang kita bersama yang akan kita gunakan untuk memberikan kompensasi secara finansial apabila ada di antara kita yang mengalami musibah. Ya, itu yang pentingnya. Oke. Lalu perusahaan asuransi syariah sebagai apa posisinya? Hanya sebagai pengelola. Ya, misalkan tadi kita punya uang 200.000, lalu 200.000 ini karena kita katakanlah tempatnya lumayan berjauh-jauhan, ada yang di Medan, ada yang di Jakarta, mungkin ada yang di Indonesia Timur dan sebagainya, maka kita bersepakat nih, kita titiplah satu orang sebagai amanah, kita berikan amanah kepada yang bersangkutan untuk mencatat, untuk mengelolanya. Misalkan kita sebut aja si Fulan inilah yang diberikan amanah untuk menerima dana-dana tadi dan untuk mengeluarkan dana-dana tadi kepada orang-orang yang benar-benar berhak atau membutuhkan. Maka ditunjuklah dalam hal ini adalah perusahaan asuransi syariah. Apabila ada di antara kita yang mengalami musibah, maka dari uang milik kita bersama itu dibayarkanlah melalui si pengelola, yaitu si perusahaan asuransi syariah. Tetapi uang itu bukan dari uang perusahaan asuransi syariah. Nah, apa yang membuat katakanlah asuransi syariah itu sesuai dengan kaidah syariah? Kok prakteknya mirip-mirip? Ya, ada premi, maka di syariah ada kontribusi. Ada klaim, di asuransi syariah ada manfaat. Mirip-mirip aja kok, tarifnya juga sama aja. Ya, misalkan rumah tinggal hanya 19.000, baik di konvensional maupun syariah sama. Tetapi jangan dilupakan, ya, katakanlah mungkin secara prinsip mungkin sama nih aktivitasnya, kegiatannya mungkin mirip. Ya, ketika kita makan dengan mengucap bismillah dengan tidak mengucap bismillah, maka maknanya jadi berbeda. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita kembali ke sini. Ini ada beberapa produk ya, asuransi jiwa. Kemudian kalau saya berdasarkan pemegang polis seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi manfaat-manfaatnya. Kita masih ada, saya mau nanya dulu ke admin atau ke MC atau moderator, waktu saya sampai jam berapa kalau boleh tahu? Kepada panitia? Admin atau host, waktu saya sampai jam berapa kalau boleh tahu? Di rundown sampai jam 3, Pak. Oke, baik. Jam 3 sudah termasuk tanya jawab atau sudah selesai atau hanya satu arah? ...45 menit, baik. Tadi saya mulai jam berapa ya tadi? Oke, baik, terima kasih. Waktu saya 45 menit, tadi saya... Itu termasuk tanya jawab kali ya, mungkin ya 45 menit. Baiklah, oke. Saya kembali ke materi. Mungkin akan lebih banyak nanti kita ditanya jawab aja ya. Kita ada diskusi dengan mahasiswa. Dan di kesempatan ini juga barangkali di momentum yang baik ini, saya kira kalau di Jakarta hujan, di Medan juga hujan, ini adalah waktu terbaik buat kita untuk bermunajat, menyampaikan doa kesembuhan bagi rekan kita sesama mahasiswa Universitas Islam Nasional UIN, walaupun UIN-nya beda, yang satu UIN-nya di Medan, yang satu UIN-nya di Banten,
Mudah-mudahan yang bersangkutan, saya sebut aja Fulan ya, karena namanya selalu disamarkan, jadi Fulan bin Fulan, diberikan kesehatan, keselamatan, kesembuhan, yang dalam upayanya menyuarakan kebenaran, tetapi ternyata malah mendapatkan musibah. Ya, doa kita untuk diberikan kepada yang bersangkutan diberikan kesembuhan, kesehatan, dan mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dari mahasiswa untuk terus apa ibaratnya ya menyuarakan yang hak gitu ya, yang hak, dan mudah-mudahan kita semua termasuk saya pribadi barangkali bisa dengan hati lapang bisa terbuka untuk mendengarkan masukan dari semua pihak. Untuk itu barangkali kita bisa sampaikan suratul Fatihah kepada Fulan bin Fulan. Suratul Fatihah Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa Al-Fatihah yang kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bersangkutan diberikan kesehatan, dipulihkan kembali dan bisa kembali beraktivitas dan bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Baik, saya kembali. Bohong nih, nggak bayar segala macam, ya silakan baca isi polisnya, dipelajari dengan baik, ya jangan sampai salah, ya jangan sampai salah. Ini kan ironis kalau seandainya sudah kemana-mana, tetapi ternyata isi polisnya apa gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, bicara tentang kompetensi di Indonesia sudah ada aturannya yang disebut sebagai standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau disebut sebagai SKKNI. Nah, SKKNI khusus untuk asuransi juga sudah ada. Jadi kepada rekan-rekan apabila nanti ingin masuk ke dunia pekerjaan, ini juga wajib memenuhi kompetensi yang dimaksud. Sebagai contoh, ini ada beberapa elemen kompetensi yang wajiblah dimiliki. Ya. Misalnya contoh. Yang pertama adalah apabila ini mungkin agak-agak ini ya namanya lembar negara, peraturan perundangan, ya mungkin bahasanya kok agak rumit gitu ya, tetapi intinya adalah misalkan ya sambil contoh yang mungkin yang kedua lah, memasarkan produk asuransi dan reasuransi. Maka unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk asuransi dan reasuransi. Elemennya itu menganalisa calon tertanggung atau peserta, kemudian melakukan kegiatan pemasaran dan melakukan layanan purna jual. Nah, ini yang disebut dengan kompetensi. Artinya apa? Seseorang nanti dianggap kompeten untuk melakukan pemasaran apabila bisa melakukan ini benar atau tidak benar, apakah kira-kira orangnya ini akan melakukan pelunasan premi atau kontribusi atau tidak dan seterusnya. Lanjut lagi, ini ada beberapa elemen-elemen yang bisa dipelajari dan bisa dilihat bersama. Ini sesuai dengan nanti arahnya kemana. Apabila mau sebagai ahli misalkan di bidang klaim, seperti apa kebutuhannya, di bidang underwriting seperti apa kebutuhannya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah,
ini juga seperti sebagai audit internal, dan terakhir misalnya SDM pun juga ada. Dan ini ada aturannya semua, dan ini adalah kekhususan di bidang perasuransian. Nah, kalau kita lihat, tadi sempat di awal saya sampaikan bahwa ada banyak kesempatan kerja bagi rekan-rekan mahasiswa. Barangkali tepat ya, waktunya 2 tahun, 3 tahun ke depan, begitu lulus. Nah, ini nomor 1 adalah sebagai Dewan Komisaris. Nah, ini Dewan Komisaris, baik di asuransi syariah maupun asuransi konvensional tentu ada. Nah, aturannya adalah terdiri lebih dari 1 orang. Itu. Kemudian ada aturannya juga tentang komisaris independen. Nah, ada Dewan Direksi juga sama, lebih dari 1 orang. Adanya pemisahan bidang teknik, pemasaran, keuangan, dan kepatuhan. Artinya tidak boleh ada yang rangkap jabatan di antara itu semua. Nah, yang satu yang unik yang hanya ada di perusahaan asuransi syariah adalah Dewan Pengawas Syariah. Ini juga terdiri dari lebih dari 1 orang, lulus sertifikasi sebagai Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga lulus uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper dari Otoritas Jasa Keuangan, dan wajib mengikuti CPD atau Continuing Professional Development. Jadi setelah lulus pun juga tetap wajib mengikuti pengembangan diri lah istilahnya gitu, baik Dewan Komisaris, DPS maupun Dewan Direksi. Nah, kita lanjut lagi, Dewan Direksi itu biasanya di bawahnya itu memiliki yang disebut sebagai sekretaris perusahaan. Apa saja kebutuhannya? Sekretaris perusahaan itu juga sama tadi, wajib tercatat di OJK dan wajib diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Kemudian ada tenaga ahli perusahaan, ini biasanya harus mempunyai sertifikasi keahlian asuransi di level tertinggi. Nah, kalau di asuransi syariah berarti dia harus memiliki sertifikasi tingkat tertinggi di asuransi syariah. Dan juga yang bersangkutan harus lulus uji kepatutan dan kelayakan di Otoritas Jasa Keuangan. Lanjutnya lagi ada aktuari perusahaan. Sama, aktuari perusahaan juga wajib memiliki sertifikasi tingkat tertinggi di bidang aktuaria. Jadi kalau rekan-rekan di sini barangkali juga baik yang tadi mau jadi tenaga ahli ataupun menjadi spesialis di aktuaria, saya barangkali bisa memberikan saran untuk mulai mengikuti ujian-ujian sertifikasi profesi di bidang asuransi, baik itu yang diselenggarakan oleh lembaga konvensional maupun yang syariah, ataupun yang di level aktuaria. Nah, kemudian ada juga auditor internal, ya. Ini juga pengawas internal juga tetap tercatat juga di OJK. Kemudian ini ada lagi sebagai kantor cabang. Ini tentu kantor cabang tentu memiliki pimpinan cabang, kemudian ada stafnya dan sebagainya. Jadi sebenarnya kesempatan bekerja di industri asuransi syariah ini sebenarnya terbuka lebar, ya, sepanjang dari rekan-rekan ini juga mampu memenuhi unsur-unsur tadi, ya, dari kompetensi. Kompetensi itu terdiri dari 3, dari knowledge, dari skill, dan dari attitude, ya. Jadi dari pengetahuannya, dari keahliannya, dan juga dari perilaku. Nah, ini kalau selain asuransi, perusahaan asuransi syariah juga sama, kebutuhannya hampir sama lah. Nah, di perusahaan pialang ini hampir sama dengan spesifikasi keahlian di bidang pialang. Ini juga nanti ada sertifikasinya sendiri. Perusahaan asuransi syariah ini mungkin koreksi ya, ini yang warna oranye ini, warna kuning ini bukan perusahaan asuransi, tapi penilai kerugian. Penilai kerugian ini juga sama, cuma ada lagi spesifikasinya, ada lagi keahlian, ada lagi gelar profesi sendiri ya tentang penilai kerugian. Penilai kerugian itu apa sih? Penilai kerugian itu misalnya ada klaim, ada kejadian, contoh misalnya waktu itu pembangunan jalan tol lalu tiba-tiba rubuh. Nah, perusahaan asuransi yang mungkin bukan secara khusus untuk mengetahui secara forensik, nah itu biasanya ditunjuk yang disebut sebagai penilai kerugian atau disebut sebagai loss adjuster. Kemudian ada juga agen asuransi syariah yang warna biru muda. Ini wajib memiliki sertifikasi agen. Dalam hal ini kalau syariah berarti dia wajib memiliki sertifikasi agen asuransi syariah, wajib terdaftar di OJK, dan wajib mematuhi Code of Conduct keagenan.
Kemudian yang hijau ini aktuaria independen, ini adalah sebuah konsultan. Kemudian kantor akuntan publik juga ini menjadi bagian dari industri perasuransian. Ini salah satu contoh posisi ya di underwriting, misalnya seperti ini, apa saja yang diperlukan, apa saja yang harus dipenuhi oleh lulusan-lulusan dari universitas ataupun sekolah tinggi. Ya, yang pertama misalnya job desk-nya seperti ini, menganalisa dan memutuskan risiko, kemudian memperhatikan latar belakang klien dan status keuangannya, dan seterusnya. Lalu kebutuhannya apa? Kebutuhannya mengerti peraturan perundangan terkait dengan saham dan keuangan, kemudian memiliki analisa yang kuat, memiliki pengetahuan yang luas. Artinya, misalkan, oh ini daerah sini sering banjir nih, ya udah, berarti ke depan ini kita jangan tutup asuransi banjirnya, dan seterusnya. Kemudian contoh berikutnya aktuaria. Ini juga apa, keahliannya apa saja, ahli dalam perhitungan statistika, bagi yang suka atau kuat di hitung-hitungan, ini bisa ya menempuh karir sebagai aktuaria. Kemudian yang contoh berikutnya bicara bagian klaim misalkan, nah ini juga job desk-nya seperti ini, apa saja bisa dilakukan. Baik, sembari Mas, kalau saya tidak salah, mudah-mudahan waktu saya benar, ini 14.42, saya akhiri dengan ucapan terima kasih, jazakallah. Mudah-mudahan apa yang di-sharing ini dapat memberikan manfaat buat kita semua, bagi yang mendengarkan, bagi para peserta maupun bagi saya sendiri. Saya kembalikan kepada moderator atau panitia. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, ada yang kurang pas atau kurang pantas. Untuk itu saya mohon dibuka maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan dulu kepada moderator atau panitia. Terima kasih kepada Bapak Erwin Rahman atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa diterapkan. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Pertanyaan bisa dilontarkan di via room chat. Saya moderator izin bertanya. Nah, pertanyaan saya, di dalam dunia masyarakat ini masih banyak yang memandang bahwa asuransi itu adalah benda yang berharga gitu. Bahkan masih banyak yang nggak percaya tentang asuransi. Nah, pertanyaan saya sebagai mahasiswa asuransi, ada nggak tips untuk mengubah pola pikir atau mindset masyarakat terhadap hal itu gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rifka Fakhrina. Ketika kita ingin merubah mindset seseorang, tidak bisa kita paksakan. Ketika ada orang yang berkeyakinan bahwa asuransi katakanlah tidak perlu, katakanlah bank tidak perlu, itu sebenarnya adalah hal yang bisa menjadi kelebihan atau malah kekurangan dari masing-masing dari kita. Yang pertama saya ingin pisahkan antara asuransi dengan asuransi syariah. Kalau tadi disangkakan bahwa asuransi, maka asumsi saya yang dimaksud adalah asuransi konvensional yang secara fatwa dari Dewan Syariah Nasional itu belum sesuai dengan kaidah syariah. Jadi saya pisahkan dengan asuransi syariah. Dan kalau memang katakanlah kenapa orang menganggap bahwa sesuatu asuransi syariah, asuransi yang dikatakan oleh Mbak Rifka itu adalah asuransi, kenapa tidak percaya dan sebagainya, ya itu mungkin kita kembalikan. Ya, tapi kalau barangkali karena topik kita bicara tentang asuransi syariah, saya ingin menggiring dan membawa pertanyaan Mbak Rifka tadi ke asuransi syariah. Kenapa sih kok banyak yang nggak percaya asuransi syariah? Bahkan bukan tidak mungkin ada yang menyatakan bahwa asuransi syariah tidak sesuai dengan kaidah syariah. Tidak ada yang salah dari masing-masing kita bahwa apakah setiap orang mempunyai kewajiban atau harus gitu ya, katakanlah tanda petik harus ya, punya asuransi, ya kita kembalikan lagi sesuai dengan kegiatan, sesuai dengan aktivitas dari yang bersangkutan. Kalau memang yang bersangkutan memiliki harta, kalau katakanlah yang bersangkutan memiliki misalkan punya kendaraan bermotor dan hanya misalkan punya satu dan itu berharga bagi yang bersangkutan, saya meyakini bahwa dia akan melakukan apapun upaya supaya harta tersebut terlindungi. Ya, ini barangkali kalau di sini barangkali kalau laki-laki yang bertanya, ketika pergi sholat Jumat,
Kalau jalan ke masjid atau langgar atau ke musola, musola nggak bisa ya, oke lah ke masjid ya kalau sholat Jumat ya, sholat Jumat ke masjid menggunakan sendal jepit misalkan, ya mungkin biasa saja, nggak ada perlunya untuk melakukan pelindungan terhadap aset tersebut. Ketika yang bersangkutan datang ke masjid dengan menggunakan sepatu barunya, ya dengan sepatu mahalnya, pasti ia akan melakukan segala upaya untuk melindunginya. Misalkan bawa plastik sendiri, dibawalah ya di dalam ke dalam masjid. Atau ketika ada tempat penitipan, dititipkanlah ya. Dititipkanlah sepatunya itu ke tempat penitipan. Nah, ketika dititipkan, apakah akan ada konsekuensi biaya? Bisa jadi ada. Nah, inilah seperti istilahnya asuransi. Ada halnya kadang-kadang perlu, kadang-kadang tidak perlu. Nah, di sini kembali jangan juga kepada masyarakat, kepada rekan-rekan mahasiswa di sini dikit-dikit beli asuransi, dikit-dikit beli asuransi. Kalau memang nggak perlu dan memang belum membutuhkan, ya nggak juga menjadi wajib itu. Dan tidak bisa kita paksakan kepada orang awam, misalkan ya ibu rumah tangga atau katakanlah ibu rumah tangga lah misalkan, mohon maaf ya, ibu rumah tangga. Lalu ibu beli asuransi, ibu buat apa? Asuransi jiwa. Apakah perlu? Ya kembali lagi. Kebutuhannya untuk apa? Kalau ibu itu katakanlah tidak bekerja sama sekali, secara prinsip asuransi, karena kita bicara di sini tanda petik ya, kita ada berada di kelas, apakah perlu seorang ibu punya polis asuransi jiwa misalkan? Mungkin belum perlu. Ya. Kenapa demikian? Karena asuransi jiwa itu tujuan utamanya untuk memastikan ahli warisnya itu tidak kehilangan pendapatan apabila terjadi sesuatu kepada si pemegang polis. Kalau ibu rumah tangga, dia tidak berpenghasilan, apa yang perlu dijaminkan dari risiko secara finansialnya? Lain halnya misalkan dengan seorang, kalau seandainya ibu itu tadi adalah sebagai pekerja, dia menanggung anak-anaknya atau mungkin barangkali menanggung suaminya, ya maka si ibu tersebut perlu untuk punya asuransi. Jadi kembali barangkali ke Mbak Rifka, kalau untuk kebutuhan asuransi perlu atau tidak perlu, tidak bisa disamaratakan. Perlu dikembalikan lagi kebutuhan si ibu itu apa, tapi dipisahkan antara kebutuhan dengan kemauan. Dan ini yang perlu kita luruskan, bahwa asuransi hanya bagian kecil dari manajemen risiko. Kalau orang bisa menghandle sendiri, ya sudah, silakan handle sendiri. Tapi kalau memang butuh asuransi, ya sudah, carilah yang syariah. Ya, sama seperti ketika barangkali ya kalau bank, kalau orang meyakini dia punya uang, lalu katakanlah dia butuh untuk mengamankan uangnya, apakah perlu bank? Ya mungkin perlu karena uangnya banyak gitu. Tapi kalau uangnya cuma sedikit, tetapi juga katakanlah dia karyawan dan harus ditransfer uangnya melalui bank, ya mau nggak mau juga harus punya rekening bank, kan seperti itu. Tapi kalau orang anak kecil yang masih kecil yang mungkin tidak melakukan transaksi apa-apa, yang tidak butuh rekening bank, ya mungkin belum perlu. Kira-kira seperti itulah. Jadi kita nggak bisa overgeneralize, tidak bisa kita samaratakan. Kembali pertanyaan ke Mbak Rifka tadi, jawabannya adalah ya mesti dilihat dulu ibaratnya portofolio atau katakanlah latar belakang dari calon pemegang polis itu sendiri. Jadi barangkali kalau kesempatan ini tidak bisa kita samaratakan, datang ke ibu-ibu pengajian, ibu harus punya asuransi syariah, ya nggak juga itu. Jadi perlu disesuaikan dulu. Tetapi apabila ada contoh misalnya nih, rekan-rekan mahasiswa, perlu nggak punya polis asuransi? Bisa jadi perlu. Untuk apa? Kesehatan misalkan, ya. Kemudian apalagi yang diperlukan misalnya, apalagi misalnya punya sepeda motor misalnya, ya itu perlu. Kenapa? Karena risiko masih ada. Mungkin barangkali agak berbeda kalau kita berada di satu negara, di satu wilayah yang notabene relatif sangat aman, sehingga tidak ada pencurian, tidak ada kehilangan dan sebagainya. Itu mungkin tidak perlu asuransi. Itu barangkali jawaban atau tanggapan dari saya, Mbak Rifka. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bapak Erwin. Apa bisa dimengerti untuk Kak Rifka Fahrina? Bisa. Makasih ya, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Pak Erwin, dilihat di room chat dari Febi Ayu. Pertanyaannya seperti yang kita lihat,
peminat asuransi sendiri sudah sangat banyak, terutama di negara maju. Tapi kenapa perkembangan asuransi di Indonesia sendiri masih sangat minim dan banyak yang tidak tertarik sama sekali? Dan apa sih penyebab hal tersebut? Padahal yang saya lihat dari PPT yang sudah Bapak paparkan sebelumnya, dari segi hukum, manfaat, dan resiko asuransi sendiri sudah sangat jelas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Moderator dan penanya tadi, Mbak Feby. Kembali karena topik kita kali ini bahas asuransi syariah dan ini lebih bicara di jurusan asuransi syariah, saya akan menggiring kembali pertanyaan yang dimaksud tadi adalah pertanyaan tentang asuransi syariah ya. Karena asuransi dengan asuransi syariah secara undang-undang itu berbeda. Jadi supaya tidak salah kaprah, jadi nanti ada yang bingung nih, kok asuransi dibilang haram? Ya kalau dibaca dari fatwanya ya haram. Tapi ini yang dimaksud dengan asuransi ya tentu berbeda dengan asuransi syariah. Baik. Pertanyaan atau katakanlah menanggapi pertanyaan dari Mbak Feby tadi bahwa kenapa kok masih sangat minim asuransi syariah, apalagi kalau kita bicara lebih besar lagi, Indonesia ini adalah the most populated Muslim in the world atau the most Muslim population in the world ya, negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia ya, kita paling banyak di dunia. Tetapi asuransi syariahnya itu minim sekali ya. Sebagai informasi bahwa pemegang polis asuransi syariah itu tidak lebih dari 7 juta orang. Sementara Muslim di Indonesia itu ada sekitar 200 juta. Artinya tidak lebih dari berapa tuh? 3%, ya mungkin 3,5% aja gitu. Minim sekali, sangat minim. Ini ironis di antara begitu banyaknya apa katakanlah Muslim, tetapi hanya yang sangat sedikit punya asuransi syariah. Salah satunya barangkali nomor satu adalah ini kebetulan ini semua jurusan asuransi syariah kali ya. Tapi kalau katakanlah sedikit keluar ya, bahkan di UIN pun jangan-jangan nggak semuanya aware. Wah, emang ada ya asuransi syariah? Itu jadi masalah pertama. Ya, jangan-jangan juga masyarakat juga belum tahu ada asuransi syariah. Ya, jadi kalau kita tanya di antara 1.000 orang itu sesuai dengan survei yang dilakukan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, hanya 25 orang yang tahu tentang asuransi syariah. Di antara 1.000 orang. Artinya hanya 2,5% orang di Indonesia, seluruh Indonesia ini yang tahu tentang asuransi syariah. Baru tahu ya, baru tahu. Nah, jadi ibaratnya kalau di kampus UIN itu mungkin ada 1.000 orang, mungkin yang tahu hanya yang ikut kelas di asuransi syariah, yang lebihnya nggak tahu. Nah, ini yang jadi sangat ironis. Atau di Kota Medan, misalkan ada 3 juta orang di Kota Medan, ya mungkin hanya sekitar 2,5%, berarti hanya sekitar 750 orang yang, 7.500 orang kali ya yang paham ya tentang asuransi syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi masyarakat itu sendiri, sebagian besar masyarakat Indonesia, sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia itu masuk ke dalam kategori yang berdasarkan survei yang dilakukan oleh Yusuf Hadi, itu kategorinya adalah apatis, nggak pedulian. Kalau bahasa bukunya itu emang gue pikirin. Ini bahasa bukunya ya, emang gue pikirin gitu. Jadi nggak peduli mau yang halal, mau yang haram, mau yang syariah, mau yang nggak syariah, mau yang asuransi syariah maupun asuransi konvensional, nggak peduli. Jadi mana yang paling murah, mana yang paling besar manfaatnya, itu yang dipilih. Itu yang jadi masalah ya. Ini jadi masalah. Makanya salah satunya adalah tugas kami di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia melakukan literasi melalui salah satunya ya dengan katakanlah penyampaian seperti ini kepada rekan-rekan mahasiswa. Rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini adalah sebagai corong ya, ibaratnya sebagai yang bisa mengekokan, menggemakan asuransi syariah. Sebagai mahasiswa bisa minimal di lingkaran terdekatnya di keluarga, oh asuransi syariah itu seperti ini loh yang benarnya begini gitu ya. Lalu apa bedanya asuransi syariah dan konvensional? Bisa disampaikan dengan baik. Lalu terus ya, word of mouth-nya itu dari mulut ke mulut, dari rekan ke rekan, dari keluarga ke keluarga, sehingga akan semakin banyak orang paham atau tahu dulu tentang asuransi syariah, dan mungkin disitulah ada ketertarikan. Jadi kalau kembali ke tadi pertanyaannya kenapa ya tidak dan banyak yang tidak tertarik sama sekali, itu tadi bisa jadi karena penyampaiannya juga mungkin kurang pas, mungkin juga kekhawatiran ya, misalkan non muslim, wah saya non muslim, saya nggak boleh nih ikut-ikutan asuransi syariah. Nah, itu yang perlu kita luruskan. Dengan sifatnya yang universal, asuransi syariah karena konsepnya adalah muamalah,
maka hubungan antara manusia dengan manusia, antara umat Islam dengan umat lainnya itu diperkenankan sepanjang tidak berkaitan dengan ibadah atau dengan akidah, ya. Jadi ini yang perlu kita luruskan. Jangan-jangan ya, katakanlah misalnya di Kota Medan ini termasuk ada melting point, ya. Ini mana nih? Siapa nih? Siapa? Bang Nurdin, mana Bang Nurdin? Mana Bang Nurdin? Nyala belum? Bang Nurdin Nasution. Ini kalau dibilang Medan ya saya emang ya emang saya dari Medan gitu ya. Walaupun lahirnya bukan di Medan, lahir di Jakarta, tetapi apa artinya kalau dibilang di Medan itu melting point ya, ada orang Melayunya, ada orang Batak, ada orang orang dari keturunan India, ada keturunan dari ya sekarang juga banyak dari keturunan dari Pulau Jawa. Jadi saya kira ini adalah melting point banyak ya ini ya. Jadi artinya asuransi syariah yang sifatnya universal ini sebenarnya bisa dan boleh diikuti oleh siapa saja. Itu barangkali menjawab atau menanggapi pertanyaan dari Mbak Feby. Suaranya belum keluar kayaknya, Mbak. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Bapak. Apakah bisa diterima oleh Feby Aulia? Feby Aulia. Jika ada lagi yang ingin bertanya? Jangan penting. Kepada hadirin ada lagi yang ingin bertanya? Ini ada yang resen. Siapa nih? M Aulia. Apakah yang bertanya? Pada Bang Aulia dipersilakan. Baik, baik. Sebelumnya suara saya kedengaran moderator. Terdengar. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Muhammad Aulia dari 7B. Yang saya tanyakan, seperti yang kita ketahui, BPJS ini dikaitkan dengan asuransi. Dan pertanyaan saya adalah, apakah BPJS itu termasuk asuransi? Jika termasuk, apa BPJS ini sesuai dengan prinsip syariah? Terima kasih, Pak. Baik. Secara prinsip, apa yang dilakukan BPJS itu sebenarnya konsepnya itu mirip atau serupa dengan asuransi syariah. Karena di BPJS itu bukan premi yang dibayarkan, tetapi iuran. Dan ada sebuah lembaga yang ditunjuk sebagai penyelenggara, dalam ini adalah BPJS Kesehatan ataupun BPJS Tenaga Kerja. Nah, untuk saat ini, sampai hari ini memang belum ada katakanlah BPJS yang mempunyai unit syariah, tetapi insya Allah mulai 4 Januari 2022 di daerah Nangro Aceh Darussalam akan diberlakukan ada, karena memang sesuai dengan konun, ya, daerah konun di wilayah Aceh, maka di sana nanti akan ada yang sesuai dengan kaidah syariah. Mudah-mudahan itu menjadi trigger, menjadi pembuka jalan bahwa BPJS pun ke seluruh Indonesia juga nanti ada yang dijalankan sesuai dengan kaidah syariah. Itu aja barangkali jawaban sederhananya, Bang Aulia. Kalau saat ini, kalau dibilang prinsipnya mirip, ya, serupa dengan asuransi syariah ataupun asuransi, tetapi memang belum dijalankan secara syariah. Tapi nanti diawali di Nangro Aceh Darussalam itu akan ada BPJS secara syariah. M Aulia. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Izin moderator, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semuanya, karena keterbatasan waktu juga dan ada agenda berikutnya, saya izin leave. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau kami sampaikan ini
ada manfaatnya. Dan kalaupun nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan, silakan disampaikan oleh panitia ataupun dititipkan kepada kami di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Ya, mudah-mudahan pertemuan atau silaturahim seperti ini dapat terus dijalankan. Bukan tidak mungkin nanti, mungkin kalaupun ada nanti secara khusus dari Prodi kita bikin studium generale juga tidak masalah, karena di IPB, di Airlangga, di beberapa kampus juga sudah kita lakukan hal serupa. Kalau bentuknya nanti sudah memungkinkan bisa jadi secara fisik atau offline. Kalau kita lihat di Medan ini saya agak iri gitu ya, karena keluarga-keluarga saya kalau di Medan tuh nggak ada yang pakai masker. Di Jakarta ini kita bergerak dikit harus pakai masker gitu. Kalau di Medan tuh bebas semua gitu. Sampai ke daerah sana, dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara sampai dengan ke Aceh itu kayaknya pakai masker malah aneh gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan Indonesia kembali sehat. Dan kepada kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, hanya kepada Allah Azza wa Jalla saya mohon ampun atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kepada rekan-rekan semuanya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Sekarang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Foto bersama dulu Pak. Sama ini. Ini Windows terus ini. Sebelumnya foto bersama dulu di screenshot Pak. Oh, boleh. Silakan kepada hadirin untuk menghidupkan kameranya agar melakukan sesi foto bersama. Ini jadi Windows terus ini klik bersama. Iya. Ini loh dia kan. Dimohon untuk menghidupkan kamera. Semua disebutkan dulu ya. Iya semuanya. Itu ini kan 1, 2. Jadi ini untuk yang slide pertama ya. 1, 2. Untuk slide kedua 1, 2. Ini saya tidak masalah. Ya, empat tadi udah. Oh, coba bilang. Sebentar ya Pak, mau menyerahkan piagam. Selanjutnya mau nyerahin ini piagam boleh Pak? Sebentar. Boleh, silakan, baik. Ada udah. Screenshot. Izin screenshot ya Pak. 1, 2. Terima kasih Pak untuk waktunya hari ini. Sama-sama, terima kasih. Saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Fikri Effendi. Kepada Saudara Fikri Effendi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wad dunya wal akhirah wa afiyatan fi jasadina
وصحة في بدننا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في شفرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا الله هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah terlampaui, tiba saatnya kita pada rangkaian acara terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup acara ITVS Himpunan Mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Mutiara Sawitri Pane selaku pembawa acara pada hari ini mohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang salah. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.